Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UIM Channel, beberapa hari yang lalu kita ketahui bersama bahwa Densus 88 melakukan penangkapan terhadap Ustadz Farid Oqbah, Ustadz Zain An-Najah, dan Ustadz Hanung Al-Hamad. Penangkapan tiga ulama ini menimbulkan beberapa reaksi, baik reaksi kontra maupun reaksi pro terhadap Densus 88. Salah satu reaksi dari penangkapan tiga ulama ini adalah timbulnya hashtag bubarkan MUI. Dikarenakan salah satu ulama yang ditangkap, yaitu Ustadz Ahmad Zain An-Najah, merupakan salah satu bagian dari MUI pusat, yaitu di bagian fatwa MUI. Hashtag bubarkan MUI cukup viral di dunia maya, terutama di Twitter. Lalu, bagaimanakah kita menyikapinya? Simak selengkapnya hanya di UIM Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, insyaallah hari ini kita lanjutkan kembali dengan tema dialog kebangsaan kita di UIM Channel. Insyaallah kita akan membincangkan hari ini sebuah topik yang lagi hangat-hangatnya, sebuah tema yang lagi marak-maraknya dibahas di media manapun, ya, di media sosial naik pembahasan ini. Dan insyaallah kita akan membahas terkait masalah wacana pembubaran MUI. Sudah tepatkah wacana pembubaran MUI? Ya, insyaallah hadir bersama UIM Channel dan kita pinjam lah ya. Kita pinjam kantornya Prof. Firdausam. Insyaallah kita datangkan atau kita minta waktunya Prof. Firdausam. Beliau seorang pengamat sosial politik dan keagamaan, sekaligus dosen dan wakil direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional. Kita sapa Prof. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Sehat, Prof. Sehat. Maaf dipinjam sebentar, Prof. Ini ruang kerjanya untuk UIM Channel, ya. Jadi sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini lagi rame di media sosial menjadi tren topik wacana pembubaran MUI disebabkan karena penangkapan tiga ulama yang konon katanya terkait dengan jamaah Islamiyah. Ya, salah satu ulama yang ditangkap adalah Dr. Zain An-Najah, ya, anggota majelis fatwa daripada MUI, sehingga kelihatannya orang yang menghendaki pembubaran MUI ini mewacanakan dan ramai di tag, ya, di sosial media, wacana pembubaran Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana pendapat Prof terkait dengan wacana pembubaran, taruhlah pembubaran MUI dan taruhlah dikait-kaitkannya para ulama dengan jamaah Islamiyah. Prof sebagai pengamat sosial, Prof sebagai pengamat politik dan keagamaan, bagaimana tanggapan Prof? Terima kasih pada Kang Indra nih. Silakan, di malam Prof. Yang sangat sejuk ini kita bicara-bicara. Tentu yang pertama itu saya melihat agak prihatin ya, sangat prihatin sekali karena dalam waktu yang belum lama ini sejumlah ulama, ya, tokoh agama, ya, sepertinya ada fenomena yang menurut saya itu sedikit anomali gitu ya. Kita dengarkan kasus ada marbot, ada imam masjid, ya, dipersekusi, dianiaya, kemudian juga ada tokoh ulama yang cukup karismatik juga kemudian terjadi proses terkena sanksi hukum, ya, yang sangat kontroversial, ya, saya kira, ya, seperti Habib Rizik Syihab, saya kira, ya, itu sangat prihatin sekali. Dan ini kaget juga ini tiba-tiba salah satu anggota MUI, ya, itu kemudian ditangkap oleh Densus, ya. Betul. Karena menurut mereka dianggap
diduga barangkali ya terlibat dalam jaringan Jamiat Islamiyah itu. Ya. Kita lihat nanti ini apakah benar atau tidak. Ya mudah-mudahan sih tidak lah. Saya kira mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak lah ya. Sebagian masyarakat tidak percaya dengan narasi para ulama ini, Prof. Jadi para ulama ini adalah kalau kita lihat kiprah dakwahnya, mereka menyentuh masyarakat ya, dan mereka bersentuhan dengan masyarakat. Misalkan Ustadz Farid Okbah ya, hari ini beliau di seksi dakwah Parmusi lah istilahnya di partai PDRI. Kemudian Ustadz Dr. Najah sebagai anggota Majelis Fatwa di MUI dan Dr. Anung Alhamad yang kiprahnya di dakwah ini banyak yang memberikan kesaksian mereka adalah orang-orang baik gitu, sehingga kalau ada narasi untuk mengaitkan mereka dengan terorisme itu mereka tidak percaya, Prof. Bagaimana, Prof? Ya, tidak hanya itu, saya lihat di kalangan MUI juga ada yang memberikan pandangan itu MUI pusat bahwa pribadi beliau itu jauh ya dari kecenderungan yang melakukan tindakan radikal lah dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak demikian, memang artinya betul-betul mudah-mudahan yang terbaik ya. Yang penting adalah bagaimana kemudian dilakukan penegakan hukum secara proporsional, secara adil ya, jauh dari hal-hal yang ditutup-tutupi. Ini penting sekali. Dan transparan mungkin, Prof ya. Transparan jelas. Betul. Karena ini dampaknya sangat luar biasa ya. Apalagi kemudian terakhir kemudian ada kecenderungan kemudian ini dikaitkan kepada MUI ya gitu. Kemudian MUI ada kesan di pojokan ya. Kemudian keluarlah hashtag bubarkan MUI. Ini saya kira persekusi yang sangat luar biasa ya. Ini ada apa ini begitu. Jadi persoalannya bukan sekedar penangkapan ini. Kemudian ada apa di balik ini? Tiba-tiba muncul hashtag yang mengatakan hashtagnya bubarkan MUI. Saya kira ini sesuatu yang umat harus kita waspadai ya. Ini persoalan ini harus kita anggap serius ya. Karena kenapa? MUI itu kan Majelis Ulama Indonesia itu kan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang pertama berdirinya sudah lama tahun 1975 ya, bulan Juli. Kita ingat waktu itu ketua MUI pertama Profesor Dr. Hamka ya. Betul. Berlanjut lagi dengan Ki Haji Ki Haji Sukri Ghazali, kemudian ada Profesor Aryapi, ada Ki Haji Hasan Basri, ada kemudian Ki Haji Sal Mahfudz ya. Kemudian Profesor Dr. Haji Din Samsudin, kemudian Profesor Dr. Haji Ma'ruf Amin yang sekarang wakil presiden, yang berlanjut kepada Ki Haji Miftahul Ahyar. Mereka adalah para ulama-ulama yang sangat kita hormati dengan ilmunya yang mumpuni. Tentu dengan jajaran-jajaran kepengurusannya dari periode ke periode. Itu yang pertama. Yang kedua, Majelis Ulama itu bukan sekedar sebuah organisasi yang disebut organisasi keagamaan seperti biasa, tapi itu merupakan kumpulan dari lebih kurang 60 organisasi Islam. 60. Ya, dan mereka kemudian menempatkan katakanlah putra-putra terbaiknya duduk di Majelis Ulama Indonesia. Para ulama yang ahli agama, ahli berbagai bidang disiplin ilmu, kemudian para cendekiawan, para peneliti yang mereka punya basic profesionalitasnya yang sangat bagus, sangat mumpuni begitu ya. Jadi ini lembaga swadaya masyarakat yang memang menjadi tanah besar umat begitu. Jadi saya melihat loh, ini muncul hashtag bubarkan MUI gitu kan. Aneh ini. Ini ada apa begitu? Baik, taruhlah tadi Prof katakan bahwa MUI itu terdiri taruhlah dari para pakar lah. Saya katakan seperti itu, Prof ya. Orang-orang ahli dalam masalah ilmu, dalam masalah apa yang kemudian dikumpulkan dari berbagai ormas Islam, sekitar 60-an lebih ormas Islam berkumpul dalam MUI, dan mereka taruhlah berkumpul untuk memberikan pencerahan, solusi terkait dengan wacana kehidupan berbangsa dan negara. Untuk lebih lanjut, Prof, baik. Kita harus pahami dulu ini, karena ada persekusi, ada hashtag ya, yang kemudian berteriak bubarkan MUI gitu. Pertanyaannya adalah pernyataan ini saya melihat
ngerti nggak mereka tentang MUI? Itu yang saya ingin gitu kan? tanyakan, Prof. Itu yang saya tanyakan. Tadi Prof sudah memulailah terkait dengan tugas, wewenang, dan fungsi lah dari MUI, ya, dalam hal ini Majelis Ulama taruhlah pusat lah ya, sebagai induk daripada ormas Islam, menaungi induk-induk daripada ormas Islam, dan memberikan kontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan negara. Maka sehingga kalau ada hashtag terkait dengan pembubaran MUI itu, Prof menilai itu sudah tepatkah, atau kalau dalam bahasa saya salah alamat, Prof? Kira-kira bagaimana Prof menanggapi itu? Wah, kalau Kang Indra bilang salah alamat mah itu menurut saya terlalu lunak itu. Nggak ngerti alamat itu. Beda ya? Antara salah alamat dengan nggak ngerti alamat. Kalau ya? salah alamat bisa jadi dia tahu alamatnya, cuman dia kemudian salah menulisnya. Oh, baik. Tapi kalau nggak ngerti alamat, itu dia nggak ngerti MUI itu apa gitu. Oh, ini jadi bahasa kan? saya itu lebih halus ya. Itu harusnya nggak ngerti alamat. Nggak ngerti alamat. Oh, baik, saya garis bawahi, Prof. Nggak ngerti alamat. Betul. Kalau nggak ngerti alamat artinya apa? Mereka berbicara ngerti nggak apa yang mereka bicarakan tentang MUI? Nah, itu MUI, mungkin Prof bisa jelaskan terkait. Silakan, Prof. Yang pertama MUI itu punya kontribusi sangat luar biasa. Saya bisa katakan yang pertama kontribusi ke dalam, dia perekat umat. Ingat loh Kang Indra, umat Islam di Indonesia itu jumlahnya 87% dari jumlah penduduk Indonesia. Betul. Penduduk Indonesia 270 juta, sekitar 230 juta lebih itu umat Islam. Dan itu adalah penganut agama terbesar ya di dunia untuk sebuah negara, untuk penganut agama Islam, mayoritas ya, terbesar itu. Nah, dan yang terdiri dari berbagai latar belakang organisasi yang beragam gitu ya. Kemudian para ulama di tahun 75 punya sebuah kesadaran baru, kesadaran kolektif. Perlu ada sebuah tenda besar umat yang namanya MUI. Kenapa? Pertama itu sebagai tanggung jawab. Bagaimana umat Islam ya, yang direpresentasikan oleh para ulama, para cendekiawan ini, intelektual ini bisa memberikan kontribusi yang maksimal dalam rangka untuk apa? Untuk membangun kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Indonesia ini kan negara besar ya, betul. Umat Islam mayoritas, jadi peran umat Islam juga masih besar. Itu yang pertama. Dan dibuktikan oleh MUI betapa pemerintah negara sangat terbantu dengan keberadaan MUI, terutama menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan adanya mengeluarkan fatwa, yaitu merupakan solusi buat kepentingan umat Islam, buat kepentingan pembangunan nasional ya, buat kepentingan masyarakat Indonesia ketika ada masalah-masalah dalam proses modernisasi, pembangunan dan sebagainya kan, kan dibutuhkan satu landasan pijak ya, sesuatu yang baru itu kira-kira itu bertentangan tidak dengan ajaran agama Islam. MUI luar biasa memberikan perhatiannya melalui fatwa ya, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kami sampaikan itu dakwah Islam itu menjadi lebih fungsional dan signifikan dengan adanya MUI. Karena apa? Ormas Islam itu mereka memiliki gerak langkah yang sama dalam memberikan kontribusi, peran-perannya baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam soal dakwah ya. Dan ketika ada perbedaan baik di internal umat Islam maupun mungkin ada perbedaan irisannya dengan kepentingan pemerintah, MUI menjadi golden gate, menjadi fasilitator, jembatan emas antara pemerintah dengan umat Islam dengan umat yang lainnya, dan antar internal umat Islam gitu ya. Yang terakhir dalam proses pengembangan dakwah sehingga terjadi sinergitas gitu. Jadi kalau ada hashtag yang mengatakan bubarkan MUI, bukan salah alamat Kang Indra. Nggak ngerti alamat itu. Nggak ngerti MUI. Nggak ngerti alamat. Iya, nggak ngerti tugas, fungsi, tupoksi, kewenangan MUI. Betul. Sehingga mereka tidak memahami lah peran besar MUI untuk negara ini. Oleh karena itu patut dicurigai. Patut dicurigai. Baik. Ini penting. Patut dicurigai Kang Indra nih. Apa patut motifnya? Dicurigai ada misi-misi tertentu terkait dengan? Ya, saya kira patut dicurigai dan diwaspadai ya. Apa motifnya ini? Motifnya apakah ingin membubarkan MUI ini
dengan satu implikasi yang lebih besar ya, melemahkan umat Ya, Islam. betul, betul. Upaya-upaya, kalau saya pinjam istilah tokoh PBHMI bilang, itu Afandi Ismail bilang ini upaya makar terhadap MUI gitu ya. Ini luar biasa nih adik kita nih ya. Sampai penghargaan gitu ya. Ada istilah dia sudah dapat dipastikan bahwa hashtag ini berasal dari kelompok-kelompok Islamofobia yang dia itu tanda petik upaya makar terhadap MUI. Bayangkan kalau makar terhadap MUI artinya berhadapan dengan umat Islam, sudah pasti itu. Yang lainnya melemahkan MUI ya. Pada akhirnya Pak Titi Waswadai ini akan melemahkan umat Islam. Nah, Kang Indra mesti paham. Jangan sekali-sekali melemahkan umat Islam. Karena melemahkan umat Islam itu sama saja melemahkan Indonesia. Baik. Sebelum ke situ Prof ya, sebelum ke situ. Jadi Prof tadi dari ucapan perkataannya itu ya ada hashtag terkait dengan pembubaran MUI itu. Jadi mengarahnya kepada pelemahan umat Islam kalau lah ya. Pelemahan Islam, pelemahan umat Islam. Kalau misalkan MD, hari ini Mahfud MD itu provokasi malah. Wah. Itu jadi ini Prof. Gitu ya. Jadi kan awal kita lihatlah ya beruntun ini Prof ya. Jadi ketika misalkan Hizbut Tahrir dibubarkan, terus kemudian dalam perjalanannya tidak lama kemudian FPI dibubarkan juga. Nah ini kan MUI ini kelihatannya menjadi hashtag berikutnya yang kelihatannya mau dibubarkan. Saya teringat mungkin terkait dengan dialog antara Tengku Zulkarnain dengan Kiai Ma'ruf Amin. Yang dalam perjalanannya Tengku Zulkarnain, Ustadz Tengku Zulkarnain mengatakan bahwa HTI ini sekarang sudah dibubarkan, gitu ya. Nanti besok FPI dibubarkan, dan kemudian bisa jadi MUI itu dibubarkan lusanya, gitulah. Perkataannya seperti itu ya. Maka Kiai Ma'ruf Amin kalau MUI dibubarkan kita lawan, gitu ya. Artinya maknanya, Prof. Jadi apakah betul terkait dengan seperti ini yang tadi saya sempat tangkap dari ucapan Prof itu, bahwa ada upaya yang sistematis untuk melemahkan Islam dan untuk melemahkan gerakan umat Islam? Bagaimana pandangan Prof? Itu patut menjadi perhatian kita, kita waspadai gitu. Kalau dikatakan ada upaya sistematis ya, karena kecenderungan akhir hari ini kok selalu hal-hal yang bersifat radikalisme begitu ya, hal-hal yang bersifat kontrak kebijakan ya, yang berhubung dengan kebijakan-kebijakan yang lebih luas itu umat Islam terkesan mengalami marginalisasi misalkan ya. Gitu ya. Padahal saham umat Islam yang tadi Prof mau katakan itu peranannya sangat besar. Ya, contohnya Permen Dikbud 30. Distek itu ya, 30 betul. Kan. Baik. Itu jelas-jelas kalau kita lihat betapa kita punya filosofi kehidupan bernegara kita, Welastancong kita Pancasila, itu dasar negara kita itu kan betapa yang namanya moral agama itu menjadi kedudukan yang paling penting di sila pertama gitu. Kemudian kita lihat Permendikbud nomor 30 itu kan, itu menimbulkan kontroversial, bahkan kalangan elemen masyarakat katakan itu cabut itu gitu kan. Itu harus direvisi. Nah, ada apa gitu sampai ada produk seperti itu misalkan. Saya dengan pertanyaan Kang Indra tadi, ada kecenderungan apa ini? Nah, ini menjadi kewaspadaan bagi umat Islam. Jadi tidak heran kalau Din Samsudin mengatakan kalau sampai MUI dibubarkan katanya, Din Samsudin mengatakan siapapun mereka yang berani membubarkan MUI, gitu, maka mereka akan berhadapan dengan umat Islam. Gitu. Dan beliau mengatakan siap di garda terdepan. Saya kira tidak hanya beliau, juga elemen umat dan sebagainya ya. Sekarang ini, jadi patut kita curigai gitu ya, kelompok-kelompok yang liberalisme misalkan ya, kelompok agnostisisme ya, sekulerisme ya, yang mereka mereka bukan persoalan Islamofobia dalam pengertian tidak suka dengan umat Islam gitu, tapi justru membubarkan MUI ya, membubarkan MUI itu sama saja menentang visi misi MUI dan visi misi MUI itu jelas itu
khodimul ummah, memberi perlindungan kepada pelayanan kepada ummah, kemudian sadikul ummah ya, memberikan arah perbaikan yang baik untuk umat maupun untuk bangsa dan negara. Jadi artinya hal-hal yang positif yang dilakukan MUI. Jadi kalau mereka kemudian ingin membubarkan MUI, itu berarti mereka tidak ingin menciptakan negara ini dalam suasana yang sehat, yang baik ya, yang ma'ruf ya, yang amal ma'ruf begitu. Nah ini saya kira ini harus diwaspadai ya. Saya kira tidak hanya umat Islam, pemerintah juga punya tanggung jawab ya untuk memberi perlindungan yang kokoh kepada MUI. Walaupun kalau saya mengatakan bukan saja tidak rasional yang hashtag bubarkan MUI ya, dia akan berhadapan dengan gelombang besar itu, ya, gelombang besar dari umat Islam ya. Dan ini sebenarnya ada hikmahnya juga sih, Kang Indra. Hikmahnya ada, tapi nantilah. Pertanyaan Kang Indra apa dulu? Baik ya. Itu. Sahabat yang baik, menarik, semakin menarik nih, semakin malam semakin menarik nih berbincang dengan Prof. Firdaus Sam. Ya, jadi beliau seorang pengamat sosial, politik, dan keagamaan. Jadi tadi saya ingin menyinggung ya terkait dengan tadi Prof sudah sampaikan pendapat dari Prof Din Samsudin ya terkait dengan bahayalah kalau membubarkan MUI itu. Ya, terus kemudian ada tokoh Muhammadiyah yang lain mengatakan bahwa membubarkan MUI itu sama saja membubarkan bangsa ini. Ada lagi, Prof, tadi yang ada lagi satu pernyataan wakil MPR yang dikemukakan oleh Saudara Ahmad Basarah kan, itu yang dia katakan, wah itu tidak produktif katanya. Jadi ia membuat hashtag bubarkan MUI kontraproduktif itu. Artinya ditentang juga oleh orang-orang nasionalis sendiri. Oh iya, jelas. Ya tidak hanya orang Islam yang menolak, tapi orang-orang nasionalis sendiri yang kemudian menolak terkait dengan wacana hashtag pembubaran daripada MUI. Tadi Prof menyinggung terkait dengan fungsi, peranan, tupoksi, wewenang daripada Majelis Ulama Indonesia yang salah satunya adalah merekatkan ummah, ya adalah membangun ummah. Terus kemudian yang kedua adalah membangun komunikasi dengan pemerintah, lah ya, jembatan antara komunikasi antara umat dengan pemerintah. Dan berikutnya adalah fungsinya adalah untuk menjembatani komunikasi antara umat Islam dengan umat yang lainnya. Betul. Prof sampai katakan orang yang tadi apa sih Prof? Orang yang ingin membubarkan MUI, yang membuat hashtag pembubaran MUI itu berarti nggak ngerti itu apa itu MUI. Saya ingin tertarik dengan tadi statement dari Prof yang mengatakan ya bahwa membubarkan MUI itu ya sama saja membubarkanlah sejarah bangsa ini. Nah ini saya ingin mendapat gambaran lebih bagaimana Prof terkait dengan hal ini. Betul, kita harus melihat begini, MUI itu adalah satu lembaga swadaya masyarakat sebagai tenda besar umat Islam. Gitu, dan umat Islam itu adalah penganut agama terbesar di Indonesia. Kalau umat Islam itu tidak dilayani dengan baik, gitu ya, tidak dimanfaatkan dengan baik dalam memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini, ya, bahkan umat Islam dilemahkan, negara ini akan lemah, gitu. Negara ini akan lemah. Makna lemah itu harus dimaknai secara luas begitu ya. Kalau sebuah bangsa itu lemah, maka negara itu lemah, tidak menutup kemungkinan negara akan menghadapi ancaman yang besar ya. Terutama apa? Kalau umat Islam kemudian dirongrong terus gitu ya, dipojokkan, disalahkan, akan menimbulkan suasana distrust, ketidakpercayaan yang sangat luar biasa. Dari distrust ini kan bisa menimbulkan apa yang disebut dengan disharmonisasi, ya. Keharmonian antar umat beragama, internal umat beragama dengan pemerintah, karena digerecokin oleh orang-orang yang nggak ngerti alamat ini gitu loh. Jadi hashtag itu sangat mengganggu stabilitas kestabilitas keamanan nasional dan bisa mengganggu keberlangsungan eksistensi negara itu sendiri. Jadi dari distrust tadi, disharmonisasi, sangat mungkin bisa terjadi disintegrasi nasional kalau tudingan-tudingan seperti itu begitu ya. Tanpa gejala seperti itu sudah muncul apa belum Prof di umat Islam? Distrust, disharmonisasi dengan taruhlah semakin banyak yang taruhlah permen, keputusan-keputusan pemerintah. Saya kira itu betul. Artinya dengan adanya
opini seperti ini, bukan saja umat Islam harus menjadi jagawana melindungi MUI, tapi pemerintah juga harus memberi perhatian lebih besar kepada MUI gitu ya. Karena keberadaan MUI itu sangat penting, sangat signifikan, bagian daripada elemen strategik bagi masa depan bangsa Indonesia itu sendiri, begitu ya. Jadi yang punya kepentingan tidak hanya umat Islam, pemerintah punya kepentingan untuk eksistensi keberadaan MUI. Jadi kalau ada yang kemudian mengatakan bubarkan MUI gitu, siapapun dia gitu, berarti dia berhadapan dengan MUI, berhadapan dengan pemerintah, berhadapan dengan umat Islam gitu ya. Dan ini adalah kekuatan umat Islam, kekuatan yang mayoritas kan, gitu ya. Itu artinya apa? Itu resikonya akan merugikan negara Indonesia itu sendiri ke depan. Itu yang saya katakan perlu kita waspadai. Siapa ini yang bermain yang bukan tidak simpatik nih. Ini permainan yang tidak rasional gitu ya. Ini kalau menurut saya yang menuntut membubarkan MUI itu ini orang-orang mimpi ya. Tapi mimpinya bukan mimpi di siang bolong gitu. Mimpinya dalam keadaan mabok, lebih parah lagi tuh. Gitu ya. Mimpi dalam keadaan mabok. Mimpi sudah nggak sadar, mabok lebih nggak sadar lagi. Iya, itu kan artinya mereka mustahil gitu, Rob. Mereka paham nggak tentang Indonesia dan paham nggak tentang MUI gitu. Nah, saya berharap juga jangan sampai ada satu reaksi-reaksi dari kalangan lain lah, umat lain terhadap soal ini ya. Karena MUI itu juga marak juga, Bro. Ya, iya. umat lain berkomentar saya terkait dengan MUI. Tidak tahu rumah tangga MUI, itu, ya justru berkomentar kan terkait dengan MUI. Ada umat sebelah, kemudian ada salah satu tokoh di umat sebelah berkomentar seperti itu. Saya tertawa, loh selama ini dia tahu nggak MUI? Pertanyaan saya itu. Bukan dia tahu MUI ya. Gitu. Kecerdasan kecerdasan memahami MUI itu menjadi penting gitu ya. Kecerdasan bagaimana MUI memberikan kontribusi terhadap bangsa ini, kecerdasan bahwa MUI itu juga sebagai perekat umat ya, dan kecerdasan kontribusi MUI dalam membangun pembangunan nasional ya, membantu pemerintah dan sebagainya. Itu kan sangat luar biasa gitu. Jadi agak kaget juga gitu kalau ada tokoh dari pihak mana yang bilang yang mempersoalkan MUI itu kan. Saya kira ya mudah-mudahan ya itu istighfar lah kalau menurut saya gitu. Bukan orang Islam, Prof, tapi nggak bisa istighfar. Mohon ampun kan berlaku universal. Mohon ampun kan berlaku universal itu ya. Semua agama kan. Semua agama. Semua agama itu kalau salah ya mohon ampun lah, bertobat lah itu. Ya sahabat UIM, artinya MUI ini milik umat Islam lah ya. Melekat hubungan antara sesama umat Islam dan umat yang lainnya. Milik bangsa ya. Saya luruskan milik bangsa. Artinya merekatkan umat Islam dengan umat Islam yang lainnya, merekatkan umat Islam dengan umat di luar Islam, dan merekatkan dengan pemerintah, sehingga peranannya sangat luar biasa. Namun lagi-lagi MUI itu yang tahu ya umat Islam lah ya. Nah, Kang Indra, di luar begini ya, saya melihat begini. Mereka yang punya sikap agitatif ya. Kelompok-kelompok liberalisme, mungkin juga komunisme mungkin ini ya. Liberal, komunis, sekuler mungkin, sekuler yang sinis ya, dan sebagainya, yang tidak paham ya. Ini saya kira justru ini akan lebih memperkokoh MUI. Jangan salah gitu. MUI akan lebih tegar, lebih kokoh dan umat Islam akan semakin solid. Membela MUI, dan MUI semakin percaya diri. Kenapa? Karena MUI memang sudah teruji menghadapi persoalan-persoalan, tekanan-tekanan ini gitu. Tapi saya kira ini lebih dari itu ya. Umat Islam akan lebih waspada, bahkan pemerintah juga mesti waspada tentang anasir-anasir yang melemparkan sikap agitatif tadi gitu. Itu bukan saja kontraproduktif ya, tapi itu sangat tidak rasional gitu ya. Di tengah tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia menghadapi berbagai problema yang sangat berat ya, di era pandemik ya, kemudian kondisi ekonomi kita masih seperti ini begitu ya. Kemudian suasana disharmonisasi juga masih terasa begitu ya. Betul. Karena kita mesti tahu juga, mesti cerdas juga ya, bahwa MUI dan kita semua juga
jelas bahwa radikalisme itu, terorisme itu sesuatu yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama, ya itu jelas itu. Juga kebijaksanaan pemerintah. Akan tetapi juga kita tidak boleh membentur-benturkan, ya, menstigmatisasi, ya. Apalagi kita tahu ini juga konsep radikalisme terorisme itu tidak berdiri sendiri kan, itu bagian dari propaganda yang awalnya datang dari Barat, ya, yang itu kemudian kita ketahui sangat menyudutkan, ya. Dan definisinya radikalisme terorisme sendiri masih abstrak, Prof. Ya kelihatannya hanya ditujukan kepada umat Islam saja gitu, Prof. Lebih subjektif lah seperti itu. Kita mengharapkan memang jangan sampai seperti itu. Betul, lebih subjektif. Jangan sampai umat Islam merasa kemudian yang distigmatisasi. Ini berbahaya. Betul. Karena Islam itu agama rahmatan lil alamin, anti kekerasan, agama damai, ya. Jadi kalau agama damai, umat damai dituding radikalisme kan, jadi yang tidak radikalisme yang mana? Islam ini kan agama yang damai, umat Islam itu senang kepada kedamaian, ya. Kedamaian itu pasti dia tidak radikalisme, ya. Kalau yang dia sudah mengusung kedamaian dituding radikalisme, kita patut waspada gitu. Nah, ini saya kira penting. Baik, sahabat UIM, ya. Kita lanjutkan terkait dengan diskusi kebangsaan kita, masih dalam wacana hashtag MUI dibubarkan sudah tepatkah lah, ya. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Prof. Firdausam. Namun untuk berikutnya, Prof, bagaimana tanggapan MUI sendiri? Mungkin Prof sudah tahu lah, ya, dari orang-orang internal MUI ini terkait dengan hashtag wacana pembubaran MUI ini, dan bagaimana taruhlah sinyal yang diberikan umat Islam ini ketika ada wacana hashtag pembubaran MUI. Karena yang saya ikutin itu, Prof, dari polling kan muncul nih, setujukah bubarkan MUI, ya? Itu mayoritas itu nggak setuju lah, Prof, nggak setuju. Hanya mungkin sedikit saja yang mungkin setuju. Nah, ini mungkin yang tadi Prof katakan, orang-orang liberal, orang-orang sekuler, komunis mungkin yang memilih atau yang menyetujui terkait dengan MUI itu dibubarkan. Respon dari MUI sendiri bagaimana, Prof, terkait dengan masalah hashtag ini? Ya, yang pertama tentunya kita harus bisa bedakan persoalan yang baru-baru ini dilakukan satu tindakan penangkapan kan oleh Densus 88 terhadap salah satu anggota MUI. Kita semua prihatin dan tentu ini harus kita ikuti terus begitu, ya. Ini harus melalui proses pengadilan yang berjalan secara profesional dan proporsional, ya, terhadap anggota MUI itu sendiri. Nah, asas praduga tak bersalah tetap harus. Itu jelas, itu jelas yang saya katakan profesional itu. Betul. Jadi keadilan hukum harus ditegakkan, begitu, ya. Dan kemudian tidak ada kaitannya radikalisme dan terorisme dengan MUI. Karena misi MUI selama ini, visinya, misinya, program kerjanya, kegiatannya, itu semua hal-hal yang sangat positif, ya, yang dirasakan demikian bermanfaat bagi umat Islam dan bagi bangsa Indonesia, dan bahkan MUI membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk dengan pemerintah, gitu, ya. Jadi itu sangat bukan salah alamat, tidak mengerti alamat kalau hanya karena kasus ini MUI supaya dengan hashtag yang dibubarkan itu. Nah, saya kira kalau di kalangan MUI tetap kokoh, ya. Tidak terpengaruh, Prof, ya? Tidak, dengan tidak wacana terpengaruh, hashtag seperti ini. Saya beri apresiasi, ya. Tetap berjalan, tetap kompak, tetap solid, begitu, ya. Dan ini tantangan yang harus dihadapi, begitu, ya. Dan ini harus mengambil hikmah, pelajaran juga. Tidak hanya bagi MUI, bagi berbagai macam organisasi maupun elemen masyarakat, terutama organisasi Islam misalkan, ya, harus waspada dan kemudian tetap mengawal, begitu, harus melindungi umatnya, melindungi para ulama, ya, melindungi para cendekiawan Muslim, ya, agar mereka tidak terjebak dan dijebak, ya, atau sebagainya lah dan sebagainya. Nah, kita kembali ke persoalan anggota MUI yang kemudian ditangkap oleh Densus itu.
silahkan diperiksa dengan adil, dengan proporsional, dengan profesional. Ajas praduga tak bersalah ya memang harus dikedepankan dan sebagainya, saya kira. Karena ini memiliki implikasi yang sangat besar, ya, implikasi yang sangat penting. Umat Islam pasti akan menunggu dan melihat persoalan ini. Baik. Oleh karena itu perlu ada transparansi, keterbukaan. Betul. Dari Itu pihak intinya ya. pihak Jadi transparansi dalam aparat masalah hukum terkait dengan penangkapan bukan hanya ustadz daripada salah satu anggota Majelis Fatwa MUI, tapi terkait dengan ketiga ustadz ya. Terkait Ustadz Ahmad Okbah, Ustadz Dr. Zain An-Najah dan Dr. Anung Al-Hamad. Kita minta sebagai umat ya, pihak penegak hukum bersikap transparansi atau terbuka terkait dengan taruhlah persidangan ataupun apa yang berkait dengan hukum ketiga ustadz ini. Itu sangat penting. Baik, soal itu sangat penting, Kang Indra ya. Betul. Harus transparansi gitu ya. Kemudian profesional dan proporsional. Karena menyangkut masalah hak-hak ya. Hak-hak setiap warga negara. Betul. Diperlakukan secara adil dalam masalah hukum. Adil. Betul. Nah, pesan Prof terkait terhadap umat lah ya, terhadap umat Islam yang hari ini mungkin bereaksi lah ya. Marah adalah merupakan hal yang wajar gitu ya, ketika misalkan organisasi yang telah diamanahkan, kita percaya perwakilan daripada berbagai umat Islam, terus kemudian representasi daripada ormas-ormas Islam, terus kemudian minta dibubarkan. Tentu sebagai seorang muslim, saya sendiri pun marah lah gitu ya. Cuma bagaimana mengontrol emosi tersebut. Nah, pesan Prof untuk umat lah dalam perkara ini, dalam perkara mensikapi hashtag pembubaran MUI ini bagaimana, Prof? Nah, ini penting. Yang pertama, jangan terprovokasi. Karena umat Islam itu kan kita tahu betul yang kita kenal sebagai Islam ya'lu wala yula alaih kan. Islam itu tinggi dan sangat mulia. Bahkan itu sebagai suatu pegangan kita. Yang kedua, umat Islam memiliki sejarah panjang di negeri Indonesia ini. Mereka lah garda terdepan para ulama dan juama dalam merebut kemerdekaan, dalam berjuang menegakkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Bahkan tokoh-tokoh besar dari Republik ini itu adalah para ulama dan juama. Tidak hanya dari kalangan sipil, dari kalangan militer seperti Jenderal Sudirman, orang-orang yang taat itu antara lainnya, dan masih banyak yang lainnya lagi ya. Jadi jangan terprovokasi. Ini saya anggap itu gerbit saja itu ya. Gerbit, kita jangan terpancing pada satu sisi. Nah, pada sisi yang lain yang kedua, umat harus semakin memperkokoh solidaritasnya. Baik solidaritas di lingkungan MUI maupun antar ormas Islam, solidaritas dengan elemen masyarakat yang lainnya yang bersama-sama peduli ya. Untuk menegakkan kebenaran, menegakkan hukum, menjaga persatuan kesatuan umat, dan dengan umat yang lainnya maupun dengan pemerintah. Nah, kita harapkan kasus ini segera diselesaikan, soal penangkapan 3 orang itu, agar ini tidak menjadi persepsi ya, pandangan-pandangan yang diistilahkan bola liar ya. Asumsi-asumsi lah ya. Betul, yang ini menimbulkan distrust yang tidak baik ya, terhadap menjaga keharmonian antar umat beragama, antar sama anak bangsa, antar sama elemen masyarakat Indonesia, juga antar elemen masyarakat dengan pemerintah ya. Saya kira ini harus cepatlah diselesaikan gitu ya, sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang merugikan ya. Terutama dalam hal ini adalah merugikan umat Islam. Ya, saya kira itu. Baik, sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, alhamdulillah beliau begitu lugas, begitu tenang menyampaikan terkait dengan wacana pembubaran MUI ya. Ilmunya alhamdulillah kita dapatkan hari ini, bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai bagian daripada umat Islam yang hari ini mungkin lagi diprovokasi gitu ya, dalam bahasa lagi diprovokasi ya, untuk memberikan respon yang sangat luar biasa terkait dengan pembubaran MUI ini.
Tadi satu kata dari Prof atau mungkin kata-kata dari Prof ya, terkait dengan wacana hashtag pembubaran MUI ini, orang-orang yang menghendaki pembubaran MUI ini ya, baik itu sekuler mungkin ya Prof ya, maupun liberal maupun komunis yang menginginkan MUI bubar ini, Prof mengatakan nggak ngerti alamat ya, bukan salah alamat ya Prof ya, tapi nggak ngerti alamat. Wah, ini perkataan yang sangat-sangat mendalam, bahwa orang-orang yang hanya seperti itu adalah orang-orang yang mungkin Islamophobia ya, mereka membenci Islam dan ingin berbuat upaya makar untuk ya menjatuhkan Islam ya. Tapi Prof tadi katakan bahwa Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang menandingi ketinggian Islam itu sendiri. Baik, mungkin kiranya itu Prof. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kang Indra. Luar biasa. Dipinjam Profnya, dipinjam ruangannya Prof untuk dialog hari ini. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kantor Prof Firdausam. Hari ini kita dialog kebangsaan terkait dengan wacana hashtag pembubaran MUI. Insya Allah kita lanjutkan dengan dialog kebangsaan yang lainnya dengan berbagai tema, dengan berbagai tajuk, dengan berbagai judul yang insya Allah menarik dan kita akan bahas dalam UIM Channel. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.